Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melanjutkan materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran Surat An-Najm ayat 39-42, kemudian implementasi Quran Surat Ali Imran ayat 159. Baik, kita akan lihat ya. Dalam suatu kehidupan, manusia itu dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Kita lihat gambar tersebut. Gambar ini adalah merupakan salah satu angkat berat, yaitu alat untuk angkat besi. Ketika seseorang melihat gambar ini, akan banyak pemikiran-pemikiran yang ada di dalam masing-masing individu. Ada yang mengatakan bahwa aku bisa, ada juga yang mengatakan nggak mungkin bisa, dan ada juga yang mengatakan sangat bisa. Kita lihat ya. Nah, ini adalah satu versi seseorang yang melihat dari suatu permasalahan angkat berat tadi itu, bahwa dia menganggap bahwa itu sangat sulit untuk saya. Mana mungkin saya bisa melakukan itu, segitu beratnya. Sudah lemas dulu lah kalau saya mah. Pesimis. Dia tidak mungkin melakukan itu karena dia sudah menganggap dirinya tidak mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai kekuatan. Dan selanjutnya yang gambar kedua ini bertanya-tanya, apa iya sih saya bisa melakukan itu? Yang ada dalam dirinya itu adalah merupakan suatu keraguan. Bertanya-tanya, bisa enggak, atau enggak bisa, atau bisa. Nah, kemudian gambar yang ketiga, dia semangat. Saya harus bisa dan saya harus belajar. Bagaimana saya belajar? Saya harus mencari teori-teorinya agar saya bisa melakukan itu. Dia punya semangat yang tinggi agar bisa mencapai bahwa suatu permasalahan itu bisa diselesaikannya. Nah, dari teori-teori tersebut dia akan membahas, akan mencari bagaimana yang harus saya lakukan yang pertama kali, kemudian bagaimana seterusnya, dan seterusnya. Dan yang timbul di dalam dirinya bahwa anggapan bahwa saya mampu memecahkan masalah tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan optimis, yaitu berpikir positif bahwa saya bisa menghadapi suatu masalah dengan melakukan ikhtiar, yaitu belajar, mencari bagaimana caranya, mencari teorinya, mencari prakteknya seperti apa. Baik. Sikap pesimis PS sikap optimis. Kita lihat gambar. Gambar yang di atas itu adalah merupakan sikap-sikap orang yang optimis. Dari cara dia berpikir, cara duduk pusing, kemudian cara berjalannya pun lemas. Dia tidak ada semangat sekali untuk melakukan sesuatu, bagaimana cara melepaskan diri dari kesulitan, atau bagaimana cara untuk menggapai suatu kesulitan. Pada dasarnya semua manusia itu sebetulnya tidak mempunyai kekuatan kecuali adalah semangat yang ada di dalam dirinya. Kita lihat gambar yang paling bawah itu. Yang pertama sekali dia adalah merupakan gambar yang berdiri tanpa memegang apa-apa. Dia dihadapkan dengan satu masalah, tetapi dia sedang berpikir bagaimana cara memecahkan daripada masalah tersebut. Kemudian kita lihat gambar yang keduanya, dia membuka buku.
Dia berusaha bagaimana caranya agar saya mampu memecahkan suatu masalah tersebut dengan menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan saya. Jadi dia terus berusaha belajar dan mencoba lagi, ataupun apabila dia sudah mencoba yang pertama kali dia mengalami kegagalan, dia akan mencoba yang kedua kalinya. Kalau yang kedua kalinya juga dia tetap mengalami kegagalan, dia akan mencoba yang untuk yang ketiga kalinya, dan begitu seterusnya sampai dia mendapatkan suatu keberhasilan yang didapatkannya. Dan kita lihat gambar yang ketiga. Dia lihat angkat tangan, merasa merdeka bahwa dia itu adalah merupakan suatu keberhasilan yang sudah dicapainya. Nah, itulah semangat optimis itu akan menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan kita, karena dia tidak akan pernah berputus asa dengan harapan-harapan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Dia anggap bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan berhasil, tidak akan pernah sia-sia. Kemudian yaitu setelah kita melakukan suatu usaha penuh dengan semangat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada usaha tersebut, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan hasil sesuai dengan apa pekerjaan kita yang kita lakukan. Insya Allah, amin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.